Cinta Mustafawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pencinta Mustafawiyah. Pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat, kita akan membahas mengenai sejarah Syekh Haji Abdullah Mustafa. Namun sebelum sahabat-sahabat melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe channel kita ini supaya tidak ketinggalan dan terus mendapatkan informasi seputar Mustafawiyah. Terima kasih. Abdullah Mustafa adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Beliau lahir tanggal 5 Sya'ban 1339 Hijriah atau 3 Juli 1920 Masehi di desa Purbabaru. Semasa anak-anak, Abdullah dididik dengan muatan-muatan agama di dalam keluarga. Pada usia 8 tahun, dia dimasukkan di Holland Indies School, setingkat sekolah dasar di kota Nopan. Anak yang bisa masuk di sekolah ini hanya mereka yang bekerja di pemerintahan kolonial, anak yang cerdas dan pintar, dan anak dari keluarga yang berpengaruh di masyarakat. Walaupun Abdullah Mustafa belajar dan berpendidikan agama dan selesai tahun 1940, namun dalam kehidupan beliau lebih berorientasi kepada usaha dan perekonomian. Padahal rencana ayahnya setelah tamat di Mustafawiyah akan dikirim belajar di Makkah atau ke Mesir. Kemungkinan sewaktu belajar di Mustafawiyah oleh ayahnya telah melibatkan dan memberikan sebahagian usaha dagangnya kepada beliau karena kesibukan Syekh Mustafa Hussein dalam mengelola pendidikan dan membangun berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sejak tahun 1934. Oleh karena itu, Syekh Abdullah Mustafa tidak terlalu disibukkan dengan pelajaran-pelajaran agama, namun juga disibukkan dengan kesibukan perekonomian. Abdullah Mustafa sebagai anak laki-laki yang tertua oleh kedua orang tua dan saudaranya yang perempuan kemungkinan agak memanjakannya. Beliau banyak berteman dengan teman sebaya, termasuk mereka yang sedang belajar di Mustafawiyah. Setelah Syekh Mustafa Hussein mulai mendirikan organisasi bercorak Islam yang bersifat lokal, Abdullah Mustafa juga ikut belajar berorganisasi dengan teman seangkatannya. Di antara organisasi tersebut adalah Persatuan Muallimin Tapanuli atau MIT, berdiri tahun 1933 di Padang Sirimbuan. Kemudian Al-Ittihadul Islamiyah atau AII, berdiri tahun 1939 di desa Purbabaru. Dan yang ketiga, Majelis Islam Tinggi atau MIT, berdiri tahun 1944 di desa Purbabaru. Organisasi-organisasi tersebutlah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Padang Sirimpuan tahun 1947. Kepemimpinan Madrasah Mustafawiyah setelah pendirinya Syekh Mustafa Hussein wafat dilakukan oleh kepemimpinan kolektif, yaitu Haji Abdullah Mustafa sebagai mudir dan Syekh Abdul Halim Khatib sebagai Raisul Muallimin. Keputusan ini ditetapkan oleh musyawarah anggota keluarga, para guru, ulama, dan pemuka masyarakat desa Purbabaru dan sekitarnya. Biasanya dalam tradisi pesantren, manakala pendiri atau kiainya wafat, yang melanjutkan kepemimpinan diambil dari anak atau putra atau keponakannya langsung. Jadi tetap dalam kepemimpinan tunggal. Kepemimpinan di Mustafawiyah setelah pendiri wafat berbeda dengan tradisi tersebut, yaitu membentuk dua jabatan dan disebut dengan
kepemimpinan kolektif. Setelah Abdullah Mustafa menjadi mudir Mustafawiyah pada tahun 1955, beliau membuat perencanaan untuk menambah dan membangun gedung belajar yang lebih permanen. Pembangunan ini dimulai sejak tahun 1957 dan selesai dan dapat dipergunakan pada tahun 1961 atau 62. Tanah lokasi bangunan sebagian kepunyaan Syekh Mustafa Hussein dan sebagiannya dari wakaf masyarakat. Sedangkan biaya pembangunan selain dari warisan Syekh Mustafa Hussein, juga bantuan dan wakaf dari masyarakat. Proses pembangunannya melibatkan semua murid Mustafawiyah dengan meminta wakaf kepada masyarakat seperti masyarakat di daerah para santri. Haji Abdullah Mustafa sebagai pimpinan pesantren Mustafawiyah selalu berhubungan dengan dunia luar, terutama dengan pemerintah. Keberadaan pesantren di tengah masyarakat dan di pemerintahan menempati posisi yang membanggakan karena lembaga pendidikan ini telah menjadi simbol bagi masyarakat Mandailing Natal. Pesantren ini sering mendapat perhatian dan kunjungan para pejabat pemerintah pusat, daerah, dan juga seluruh tokoh-tokoh nasional selama Haji Abdullah Mustafa masih hidup. Setiap acara pengumuman kelulusan kelas 7 atau tingkat akhir setiap tahun tetap dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, mulai Bupati Tapanuli Selatan, M. Nurdin Nasution, dan pejabat lainnya sampai sekarang. Selama periode 1976 sampai 1994, pejabat yang paling banyak berkunjung ke pesantren Mustafawiyah adalah pejabat-pejabat di tingkat TNI dan Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal LB Murdani pada tahun 1986. Dalam kunjungan beliau di pesantren ini, pada mulanya membuat teks pidatonya menganggap bahwa pesantren ini termasuk yang tertutup dan beraliran keras. Namun setelah dilihatnya langsung, ternyata sebaliknya. Akhirnya teks pidato yang disiapkan itu tidak dibacakan beliau. Terlihat dalam pidato sambutannya, beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan di pesantren Mustafawiyah adalah moderat, sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 1990-an, Haji Abdullah Mustafa mulai merasa ada gangguan pada dirinya, dan setelah dilakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Jakarta, ternyata terdapat penyumbatan pada jantungnya. Setelah itu, terlihat beliau selalu mengeluh, dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dipercayakan kepada putranya Muhammad Bakri Nasution. Walaupun Haji Abdullah Mustafa mengalami gangguan atau sakit, namun aktivitasnya sebagai mudir terus dilakukannya, dibantu oleh putranya Haji Mustafa Bakri. Setelah Haji Abdullah Mustafa wafat pada tahun 1995, kepemimpinan pesantren Mustafawiyah dijabat oleh adiknya Dr. Andus Haji Abdul Khalik Mustafa dari tahun 1996 sampai 2003, kemudian menyerahkannya kepada Haji Mustafa Bakri pada tahun 2003. Dan pada akhirnya Haji Abdullah Mustafa tutup usia pada tahun 1995 saat beliau berada di Padang, Sumatera Barat untuk beristirahat, dan jenazahnya dibawa ke Purbabaru dan dimakamkan bersebelahan dengan kedua orang tuanya di pemakaman keluarga, dan sekarang berada di kompleks pesantren Mustafawiyah Purbabaru
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Demikianlah sejarah singkat Haji Abdullah Mustafa. Semoga beliau tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi kita pada kali ini. Jika sahabat-sahabat ingin merequest materi kita selanjutnya, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe channel kita ini supaya tidak ketinggalan dan terus mendapatkan informasi seputar Mustafawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.